Hai sobat, selamat datang di channel IW Film, sebuah channel yang menyajikan banyak sajian menarik tentang berbagai macam film. Sebelum kita lanjut, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, serta aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan informasi film yang selanjutnya. Kali ini kita akan membahas sebuah film bergenre science fiction pada tahun 2011 yang berjudul Limitless. Film ini berawal dari sosok pria yang terlihat lusuh dan kacau yang sedang berjalan melintasi jalan raya. Saking kacaunya, tak ada orang yang percaya bahwa ia adalah seorang penulis sebuah buku. Dan nama pria ini adalah Edward Mora, dan biasa dipanggil Eddie. Hari-harinya ia habiskan untuk mencari ide untuk menulis, tapi ide itu tak kunjung muncul. Sementara kontrak menulis yang sudah ada sedang menunggu. Hingga akhirnya ia diputuskan oleh pacarnya sendiri, karena pacarnya sudah muak dan lelah dengan dirinya. Dan keadaan semakin buruk bagi Eddie. Saat Eddie sedang berjalan lesu dan kacau, tak sengaja Eddie menabrak seorang pria, dan pria itu adalah Feren, mantan saudara iparnya Eddie. Sedikit info, Eddie dulu pernah menikah, tapi karena ada masalah, mantan istrinya pun meninggalkannya. Feren pun mengajak Eddie ke sebuah kafe. Come on, let's go get a drink. I want to hear about this book. I don't know, it's 2 o'clock in the afternoon. Dan Eddie pun bercerita tentang hidupnya yang kacau. Hingga akhirnya, Feren menawarkan solusi kepada Eddie. Awalnya, Eddie ragu untuk mengambil pil tersebut. Tapi, Feren mengatakan bahwa pil itu harganya sangat mahal, yaitu $800 per pil. Eddie pun mengambil pil itu. Saat Eddie hendak pulang ke apartemen dan merogoh kocek celananya untuk mengambil kunci, disitulah Eddie melihat pil yang diberikan oleh Feren. Tanpa berpikir panjang, Eddie pun menelan pil tersebut. Saat akan memasuki pintu apartemen, Eddie bertemu dengan seorang perempuan yang merupakan pemilik dari apartemen yang Eddie sewa. Saat melihat Eddie, perempuan itu langsung marah-marah dan bilang ke Eddie untuk membayar biaya sewanya. Dan di situ Eddie baru menyadari adanya keanehan. Ternyata pil yang tadi Eddie telan memiliki reaksi yang luar biasa. Dengan secepat kilat, Eddie langsung melihat masa depan. Eddie bisa mengingat secara rinci kejadian lalu, dan Eddie merasa sangat waras setelah menelan pil tersebut. Dan Eddie pun langsung menyelesaikan buku-bukunya tersebut dalam waktu 1 malam. Keesokan paginya, saat Eddie bangun tidur, ia pun menyadari bahwa reaksi pil itu berhenti bekerja. Eddie pun mendatangi Feren dan berharap bisa mendapatkan pil tersebut kembali. Ia rela menjadi pesuruh Feren. Eddie melondri baju Feren, membelikan makanan untuk Feren, tapi kemudian betapa terkejutnya Eddie saat masuk ke apartemen Feren. Ia menemukan Feren sudah mati dibunuh, tidak tahu oleh siapa. Dengan ketakutan, Eddie pun menghubungi polisi untuk segera datang. Di situ Eddie sadar bahwa orang yang membunuh Feren pasti mencari pil yang juga Eddie inginkan. Lantas, dengan sigap, Eddie pun mencari pil tersebut. Eddie pun langsung menyembunyikannya saat polisi datang. Eddie pun mulai mengkonsumsi pil tersebut hari demi hari. Dan Eddie berubah drastis. Tiba-tiba Eddie bisa melihat segala hal, mengingat segala hal, dan mengetahui segala hal. Hingga Eddie bisa kembali menyelesaikan 1 buku dalam waktu 4 hari. Belajar menguasai piano dalam 3 hari. Handal dalam berbagai hal. Hingga akhirnya Eddie memutuskan untuk mengembangkan dirinya dan terjun ke dunia saham. Tapi, untuk menjadi seorang investor, Eddie membutuhkan modal. Untuk itu, Eddie harus berurusan dengan seorang lintah darat, si pemberi pinjaman. Dan dalam waktu singkat, Eddie bisa menghasilkan jutaan dolar. Kesuksesan Eddie membuat mantan pacarnya kembali lagi. Tapi kemudian Eddie mulai merasa bahwa ada seorang yang membuntuti Eddie. Saat Eddie mulai meminum pil tersebut, efek buruk pun mulai Eddie rasakan di tubuhnya. Tiba-tiba, Eddie menjadi tidak fokus dan seperti hilang ingatan. Hingga akhirnya, Eddie mencoba untuk menghubungi semua orang yang pernah berlangganan pil tersebut dengan Feren, untuk menanyakan kondisi atau efek buruk pil tersebut pada tubuh manusia. Dan Eddie menemukan fakta bahwa orang-orang yang dulunya mengkonsumsi pil tersebut dan kemudian berhenti, sebagian besar mereka sudah meninggal dan sakit-sakitan. Eddie pun sadar bahwa ia saat itu sedang diikuti oleh seorang pria, dan Eddie pun melarikan diri. Kemudian Eddie bertemu dengan mantan istrinya, Melissa. Eddie kaget saat melihat kondisi Melissa yang sudah tak secantik dulu. Ternyata, Melissa adalah mantan pengguna pil tersebut dan memutuskan untuk berhenti mengkonsumsi pil itu. Saat hendak kembali ke apartemen, Eddie bertemu si lintah darat yang datang menagih hutang dengan kasar. Saat Eddie hendak menelan pil terakhir yang ada di tangannya,
Tiba-tiba, Eddie terjatuh dan pil itu pun ditelan oleh si lintah darat. Keadaan Eddie semakin memburuk. Dengan sempoyongan, Eddie datang ke kantor pacarnya. Di situ, Eddie menceritakan semua kepada pacarnya. Dan Eddie meminta pacarnya untuk mengambilkan pil itu untuknya. Saat sedang mengambil pil untuk Eddie, pacarnya dibuntuti dan dikejar oleh seorang pria yang selama ini juga membuntuti Eddie. Dan pria itu ingin merebut pil tersebut. Karena keadaan yang mendesak, dan terpaksa pacar Eddie menelan pil tersebut atas saran dari Eddie, guna untuk melarikan diri dari orang-orang tersebut. Dan pacar Eddie pun berhasil melarikan diri. Eddie pun kembali menelan pil tersebut dan mulai mengambil tindakan untuk merencanakan masa depan. Karena sudah merasakan efek dari pil itu, si lintah darat pun kembali menemui Eddie dan meminta pil itu lagi. I want some more of that stuff. But I shoot you right here. We're done. We'll see. Until I found a... Eddie pun mencoba merekayasa ulang pil tersebut agar ia tak kehabisan stok. Tapi itu tentunya membutuhkan waktu yang lama. Hingga akhirnya si lintah darat datang kepada Eddie untuk meminta pil itu lagi. Tapi Eddie sudah kehabisan stok. Hingga baku hantam pun terjadi. Dan Eddie pun membunuh si lintah darat. Eddie pun terpaksa meminum darah dari si lintah darat tersebut guna memperoleh kembali kekuatan pil itu. Hingga 12 bulan kemudian, Eddie berhasil merekayasa ulang pil tersebut dengan model yang lebih baik, dan itu membuat Eddie berkembang lebih cepat dan tak terkalahkan. Dan berakhirlah sudah film ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mau menonton film ini sampai akhir. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di film selanjutnya.